Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan review percobaan yang kelima, yaitu dengan judul urin. Nah, anggota kelompok 5 yaitu Isna Haji Nur Anefa, Lailatul Lutfiyah, Naima Iza, Asri Haji Nur, Jin Tabriana, dan Muhammad Rafi Alfianur. Nah, selanjutnya tujuan praktikum. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui zat-zat yang terkandung dalam urin. Dasar teori. Urin atau air seni atau yang sering kita sebut air kencing adalah cairan sisa yang diekspresikan oleh ginjal yang akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinisasi. Urin merupakan larutan kompleks terdiri dari air kurang lebih 96% dan bahan-bahan organik dan anorganik yang dikeluarkan dari dalam tubuh melalui aktivitas ginjal berasal dari pembuangan hasil metabolisme tubuh. Kumpulan urin selama 24 jam dapat dianggap sebagai larutan NaCl isotonis yang mengandung 1,1-2% urium dan sedikit senyawa-senyawa organik dan anorganik. Nah, berat jenis urin tergantung dari banyaknya zat padat yang terkandung di dalamnya seperti urium, asam urat, kreatin, garam amonium, fosfat, sulfat, klorida, natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Nah, menurut Syarifuddin, ada 3 tahap pembentukan urin, yaitu yang pertama, proses filtrasi. Proses ini terjadi di glomerulus. Proses filtrasi terjadi karena permukaan aferen sampai bisa jadi permukaan eferen, sehingga terjadi penyerapan darah. Yang kedua, proses reabsorpsi. Nah, fungsi utama tubular proksimal adalah reabsorpsi, yaitu proses dikembalikannya air bersama dengan glukosa, asam amino, asam urat, dan protein yang berhasil menembus filter glomerulus ke aliran darah. Yang ketiga, proses sekresi. Proses ini adalah proses penyerapan urin sisa dari filtrasi dan reabsorpsi. Proses penyerapan urin ini terjadi pada tubulus dan diteruskan ke piala ginjal, selanjutnya diteruskan ke ureter masuk ke vesika urinaria. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini yang pertama yaitu tabung reaksi, yang kedua pengaduk, yang ketiga corong gelas, yang keempat gelas ukur, yang kelima pipet tetes, yang keenam pemanas, yang ketujuh kertas saring, dan yang kedelapan gelas beker. Untuk gambarnya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yang pertama yaitu indikator PP, yang kedua indikator fenol merah, yang ketiga asam asetat dengan konsentrasi 0,1 molar, yang keempat tepung kedelai, yang kelima asam pikrat, yang keenam NaOH dengan konsentrasi 2 molar, yang ketujuh larutan NH4 2 kali SO4, yang kedelapan Na nitroprusid, yang ke-9 NH4OH, yang ke-10 aquades, yang ke-11 HNO3 pekat, yang ke-12 amonium molibdat, yang ke-13 larutan Na2CO3 2%, yang ke-14 larutan AgNO3, yang ke-15 HCl encer, yang ke-16 BaCl2 dengan konsentrasi 0,1 molar, yang ke-17 larutan kalium oksalat, dan yang terakhir reagen Benedict. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu cara kerja. Percobaan yang pertama yaitu senyawa organik dalam urin. Pemecahan ureum oleh urease. Yang pertama, sediakan 2 tabung reaksi. Tabung A diisi 2 ml urin, tabung B diisi 2 ml air, masing-masing ditambah PP 3 tetes. Lalu tetesi kedua tabung dengan Na2CO3 2% dengan jumlah sama hingga berwarna pink. Tetesi tiap tabung dengan asam asetat 0,1 molar hingga diperoleh reaksi yang sedikit asam yaitu berwarna kuning. Lalu panaskan kedua tabung sampai suhu 60 derajat Celcius, lalu tambahkan tepung kedelai ke dalam masing-masing tabung, aduk dan diamkan. Amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya yang kedua ada uji gula reduksi.
Siapkan tabung berisi 3 ml urin, tambahkan 1 ml reagen Benedict. Kemudian panaskan dan amati perubahan yang terjadi. Lalu yang ketiga ada uji kreatinin. Yang A, percobaan JV. Siapkan 2 tabung reaksi, masukkan 5 ml urin pada salah satu tabung dan air pada tabung lainnya. Kemudian tambahkan 1 ml asam pikrat jenuh dan 1 ml NaOH 2 molar pada masing-masing tabung, amati. Lalu yang kedua ada percobaan Whale. 1. Tambahkan beberapa tetes larutan sodium nitrofusit pada 5 ml urin dalam tabung. Kemudian buat larutan tersebut menjadi alkalis dengan penambahan NaOH. Lalu yang terakhir tambahkan asam asetat berlebih secara bertetes-tetes. Amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu asam urat dan garamnya. Dibagi menjadi 2, yaitu percobaan Muroksid dan percobaan reduksi perak atau percobaan SCIF. Yang pertama percobaan Muroksid, yaitu yang pertama kita lakukan yaitu taruh THNO3 pekat dan 0,5 ml urin di atas cawan porselin. Lalu panaskan di atas penangas air hingga isi dalam cawan itu mengering. Kemudian amati perubahan yang terjadi. Yang kedua yaitu percobaan reduksi perak. Yang pertama yaitu larutkan sedikit urin dengan Na2CO3 2%, lalu kemudian teteskan larutan urin yang telah dibuat di atas sepotong kertas saning yang telah dibasahi AgNO3 dan kemudian amati. Selanjutnya yaitu uji adanya senyawa keton atau percobaan Rotter. Yang pertama, siapkan tabung reaksi yang diisi 10 ml urin, lalu tambahkan amonium sulfat padat sampai jenuh, kemudian kocok. Yang kedua, tambahkan 2-3 tetes larutan sodium nitrofusit 5% dan 2 ml NH4OH jenuh. Kemudian campur dan diamkan hingga 10 menit atau positif jika terbentuk warna jingga. Yang keenam yaitu uji adanya protein. Yang pertama, saringlah 10 ml urin, lalu kemudian masukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi, kemudian panaskan. Kemudian tambahkan asam asetat 2N sebanyak 3-5 tetes. Kemudian amati. Baik, selanjutnya itu percobaan yang keenam itu ada uji adanya protein. Yang pertama, saring 10 ml urin, lalu masukkan ke dalam 5 ml urin ke dalam tabung reaksi, kemudian panaskan. Setelahnya tambahkan asetat 2N sebanyak 3-5 tetes, lalu kemudian amati hasilnya. Selanjutnya itu ada senyawa anorganik dalam urin. Yang percobaannya pertama itu uji adanya amonia. Yang diperlukan adalah 2 ml urin ditambah dengan setetes indikator PP dan 2-3 tetes Na2CO3 2% hingga terbentuk warna pink, lalu panaskan. Langkah yang kedua adalah batang pengaduk yang sudah dilumuri indikator PP dimasukkan ke dalam tabung, kemudian amati perubahan pada lapisan PP batang pengaduk tersebut. Baik, kira-kira itulah pemaparan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di grup praktikum biokimia di grup masing-masing. Terima kasih.